Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah semata atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang sampai pada malam hari ini masih tetap diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan izin Allah, sehingga dengan takdir Allah pada malam hari ini kita sama-sama mampu hadir di majelis ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini mereka telah diberikan ujian sakit oleh Allah, sehingga mereka tidak mampu untuk hadir di majelis ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Tetapi di samping itu banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini mereka telah diberikan kesehatan oleh Allah, mereka diberikan kesempatan oleh Allah, mereka telah diberikan kemampuan oleh Allah, tetapi semua itu tidak digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka dari para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang paling bersyukur atas nikmat dan karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mulai awal hingga akhir nanti kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema pada malam hari ini adalah penanaman akhlak kepada keluarga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbentuknya suatu keluarga itu yang pertama karena ada ikatan pernikahan. Dengan adanya pernikahan antara dua keluarga besar yang semula tidak mempunyai hubungan apa-apa, tetapi setelah diikat dengan pernikahan, dua keluarga itu menjadi satu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelumnya tidak mempunyai hubungan apa-apa, tetapi setelah diikat dengan pernikahan, maka antara laki dan perempuan ini kemudian menjadi suami istri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan petunjuk kepada kita. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda Allah, itu Allah menjelaskan bahwa seorang istri bagi suaminya itu adalah merupakan ayatnya Allah, dan seorang suami bagi seorang istri itu pun adalah merupakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu tidak hanya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ayat itu tidak hanya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ayat itu tidak hanya sekedar ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran dan surat-surat yang lain. Ternyata istri itu adalah merupakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang suami itu adalah merupakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka apabila seorang suami menganggap istri itu ayat, dan sebaliknya seorang istri menganggap suaminya itu ayat, maka akan tumbuh akhlak dari hati seorang istri maupun akhlak yang tumbuh dari hati seorang suami. Akhlak ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat yang ketiga, surat Ali Imran. Ayatnya adalah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 akhlak yang tumbuh dari hati seorang istri. Ada 5 akhlak yang tumbuh dari hati seorang suami. Kalau antara suami dan istri ini menganggap ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang pertama kata Allah adalah as-sabirina, sabar. Kenapa sabar ini harus kita tanamkan di dalam diri kita? Sebab siapapun orang yang membina kehidupan rumah tangga, sak ganteng-gantengi uang, sak ayu-ayune uang, sak suge-suge uang, sak pinter-pintere uang, sak gagah-gagah uang, pasti akan diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak ilmu ujian yang akan diberikan oleh Allah akan semakin banyak. Semakin kita pintar, semakin kita kaya, maka ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu akan semakin banyak. Bagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar. Sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita sebagai suami, sebagai istri sabar, maka fa insyaallah sebesar apapun ujian akan mampu kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kadang kita melihat orang yang kita anggap bahagia, membina kehidupan rumah tangga, 1 tahun sudah buyar rumah tangganya. Yang laki-laki pinter, yang perempuan pinter, yang laki-laki ganteng, yang perempuan ayu. Tetapi kenapa kadang kita menilai itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada? Salah satunya mungkin karena sifat kesabaran belum ada di dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian akhlak yang kedua yang tumbuh dari hati seorang suami maupun istri yang menganggap pasangannya itu ayatnya Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran adalah as-shodiqina, jujur. Jadi konsep dalam rangka membina kehidupan rumah tangga yang pertama sabar, yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jujur kepada kita. Jangan sampai kita dalam rangka membina kehidupan rumah tangga keluarga kita itu sampai ada kebohongan. Kalau kita dalam rangka membina kehidupan rumah tangga itu sudah ada kebohongan, itu menjadi alamat kehidupan keluarga dan rumah tangga kita tidak menjadi baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah hifdzul lisan. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan yang paling disukai oleh Allah, seorang suami yang mampu menjaga lisannya buat istrinya, dan seorang istri yang mampu menjaga lisannya buat suaminya. Sabar dan jujur. Kemudian akhlak yang ketiga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Kata Allah adalah wal qanitina, ketaatan anak kepada kedua orang tuanya, ketaatan seorang istri kepada suaminya, ketaatan seorang istri dan suami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini Allah telah memberikan motivasi kepada kita. Semua amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan motivasi yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sifat, karakter, akhlak yang keempat yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan keluarga kita, kata Allah adalah wal fikina. Kita membiasakan infak, kita membiasakan sedekah di dalam kehidupan keluarga kita, khususnya di bulan Ramadan ini, karena amalan ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Dan kata Allah, orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah, sesuai dengan dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Suratul Hujurat ayat yang ke-15, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang baik, orang yang suci, orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yaitu orang yang ahli infak, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli membayar zakat, orang yang ahli berkorban. Ini adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang kelima sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran tadi adalah wal mustaghfirina bil ashar. Setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan kekhilafan, kita tidak pernah menunda-nunda, tetapi kita langsung sujud bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran hidup yang luar biasa kepada kita. Kalau kita sebagai seorang istri merasa punya salah kepada suami, boten usah ditunda-tunda, langsung minta maaf. Kalau panjenengan sebagai seorang suami merasa punya salah kepada istri, gak usah ditunda-tunda, langsung minta maaf. Gak usah minta riolo kesuwen. Merasa punya salah, panjenengan harus langsung minta maaf. Sebagai anak merasa punya salah pada orang tua, jangan pernah ditunda, langsung minta maaf.
Antara saudara yang satu dengan saudara yang lain merasa punya salah, merasa punya khilaf, jangan ditunda, langsung minta maaf. Antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain merasa punya salah, jangan pernah ditunda, langsung minta maaf. Supaya apa? Hati kita dalam keadaan bersih dan suci terus. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 akhlak yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Insya Allah kehidupan keluarga rumah tangga kita akan menjadi keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada semua keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal, yang barokah, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, yang barokah, sehingga Ramadan tahun yang akan datang Allah masih tetap memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.